Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widiawati dengan NIM L021 2010 Di sini saya akan memaparkan tugas saya terkait mata kuliah ekotoksikologi perairan, yaitu mencari sebuah jurnal atau makalah yang berkaitan dengan uji toksisitas. Yang saya ambil adalah performa fisiologi mata ikan cupang beta splendens yang dipapar limbah cair kelapa sawit yang dimana dibuat oleh Dian Nuzuli pada tahun 2021. Agenda yang akan kita bahas adalah objek uji, subjek uji, proses uji, data, hasil, dan manfaat. Indonesia merupakan penghasil produk kelapa sawit terbesar di dunia. Meningkatnya produktivitas kelapa sawit akan berdampak pada peningkatan limbah cair hasil sampling olahan, salah satunya limbah cair kelapa sawit. Limbah cair kelapa sawit memiliki warna kecoklatan serta mengandung padatan tersuspensi yang tinggi berupa koloid dan residu minyak. Kontaminasi limbah cair kelapa sawit ke lingkungan perairan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi organisme perairan. Yang pertama terkait objek uji. Dari penelitian yang saya ambil itu, yang menjadi objek uji adalah paparan limbah kelapa sawit. Kontaminasi limbah cair kelapa sawit ke lingkungan perairan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi organisme perairan. Kontaminasi limbah cair kelapa sawit juga ikut meningkatkan kekeruhan perairan. Kekeruhan yang lebih tinggi mengakibatkan penurunan konsumsi mangsa. Penurunan konsumsi pakan tersebut diduga terjadi akibat adanya gangguan pada performa fisiologi mata ikan. Berikut adalah limbah cair minyak kelapa sawit yang mencemari perairan. Kedua adalah subjek uji. Yang menjadi subjek uji dari penelitian yang saya ambil adalah ikan cupang beta splendens. Ikan cupang beta splendens adalah salah satu jenis ikan hias yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Hal ini diduga karena banyaknya penggemar ikan cupang. Tidak hanya dari kelas ekonomi tinggi, tetapi juga kaum pinggiran, anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Ikan laut sensitif terhadap cahaya dengan bias warna biru, sedangkan ikan air tawar sensitif terhadap warna dengan bias kemerahan. Mata pada ikan juga sensitif terhadap perubahan intensitas cahaya yang cepat. Hal ini akan membuat ikan mengalami buta sementara. Ikan cupang yang saya tampilkan pada slide. Kemudian proses uji. Metode eksperimen kuantitatif digunakan karena penelitian yang dilakukan yaitu melihat dampak limbah cair kelapa sawit terhadap respon fisiologi pada mata ikan cupang. Data-data numerik yang dianalisis menggunakan analisis statistik. Rencana acak lengkap RAL dengan 6 perlakuan disertai 2 kali pengulangan untuk setiap perlakuannya. Rincian dari setiap perlakuan adalah sebagai berikut: perlakuan kontrol, perlakuan A, perlakuan B, perlakuan C, dan perlakuan D. Dan perlakuan E. Tingkat kekeruhan pada setiap perlakuan diperoleh melalui pencampuran limbah cair kelapa sawit ke dalam media. Untuk selanjutnya diukur secara periodik menggunakan turbidimeter. Ikan cupang diletakkan, selanjutnya larva nyamuk dimasukkan di dalam media. Lanjutannya, kekeruhan akibat limbah cair kelapa sawit dibuat dengan menambahkan 105 ml limbah cair kelapa sawit dalam 10 liter air. Untuk perlakuan A 213 mili, untuk perlakuan B 303 mili, untuk perlakuan C 348 mili, untuk perlakuan D 397 dan perlakuan E 410 mili. Ikan cupang dimasukkan per 1 ekor ke dalam akuarium perlakuan. Parameter data yang diamati meliputi perhitungan indeks sel count, kecepatan pergerakan sel count, dan histopatologi mata ikan cupang. Data. Semua data yang telah dikumpulkan yaitu pengukuran panjang lintasan sel count dan perhitungan indeks sel count. Maka untuk menentukan perbedaan yang signifikan antara perlakuan dianalisis menggunakan analisis of variance ANOVA satu arah dengan selang kepercayaan 95% dengan menggunakan bantuan perangkat lunas SPSS. Data yang diperoleh panjang lintasan sel count, kemudian kecepatan pergerakan sel count, dan histologi pada ikan cupang.
Hasil, ikan cupang yang terpapar limbah pergerakan selkonnya dari PEM ke OLM. Pergerakan selkon ini dikenal dengan adaptasi penglihatan ikan. Satuan adaptasi penglihatan ikan yang dikenal saat ini adalah indeks selkon. Indeks selkon yang juga dipengaruhi oleh panjang gelombang cahaya yang diberikan. Meningkatnya kekeruhan akibat kontaminasi limbah cair kelapa sawit telah mampu mempengaruhi kecepatan pergerakan selkon meningkat secara signifikan. Hasil penelitian menunjukkan meningkatnya kekeruhan akibat limbah cair kelapa sawit telah mempengaruhi kecepatan pergerakan selkon yang meningkat secara signifikan. Setiap jenis ikan yang memiliki panjang lintasan dan kecepatan selkon yang berbeda-beda saat terpapar cahaya. Perbedaan inilah yang menyebabkan setiap jenis ikan memiliki titik jenuh yang berbeda pula. Mata merupakan salah satu organ yang berperan penting untuk mendeteksi mangsa. Gangguan pada mata dapat mengakibatkan tingkat pemangsaan ikan berdampak pada kurangnya asupan nutrisi. Menurutnya, tingkat pemangsaan pada ikan cupang yang dipelihara pada media dengan tingkat kekeruhan tinggi diduga berkaitan erat dengan adanya degenerasi pada retina mata ikan cupang. Hasil penelitian menunjukkan adanya kerusakan retina berupa GL menunjukkan berkurangnya jumlah sel bola granula di lapisan sel ganglion dan BDPC, detachment sel bipolar dari sel fotoreseptor di retina akibat paparan kekeruhan. Kerusakan tersebut semakin memburuk seiring meningkatnya kekeruhan di perairan. Manfaat dari penelitian ini dapat diambil sebuah manfaat mengetahui limbah cair kelapa sawit menyebabkan kerusakan fisiologi ikan cupang yang ditunjukkan dengan meningkatnya panjang lintasan selkon secara tidak signifikan pada perlakuan A 35,50% hingga 55,46% dan menyebabkan kecepatan pergerakan selkon meningkat secara signifikan. Pada perlakuan A 0,18 mu per det hingga 1,15 new per dead. Hasil uji histopatologi menunjukkan ada dua jenis kerusakan yang ditemukan pada ikan cupang beta splendens, yaitu BDPC, detasemen sel bipolar dari sel fotoreseptor, dan kerusakan GL lapisan ganglion yang menunjukkan berkurangnya jumlah sel bola granular di lapisan sel ganglion. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.